الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Dan inilah syara salat laki-laki mengikut sunnah Nabi SAW, yaitu di awal waktu berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya. Nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam majelis ilmu syar'i, majelis yang mendatangkan rahmat, mendatangkan ketenteraman, majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Jamaah yang mulia, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, tapi sudah tersela karena yang kemarin saya ke ke Banjarmasin MDQ Nasional, bahwa kita sudah berakhir membahas tentang masalah perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah, bagaimana kemudian cara menyikapinya dengan merujuk kepada kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi Fatawa Mu'asirah. Dan kita akan kembali malam ini kepada kajian dasar kita, yaitu kajian tentang hadis. Dan kita awali dulu tentang pengantar tentang ilmu hadis. Setelah ini selesai, baru kita akan masuk kepada mengkaji hadis-hadis Nabi. Apakah nanti kita menggunakan kitab misalnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau kitab yang kemudian menyempurnakan 10 hadis, 8 hadis lagi sehingga menjadi 50 hadis, kitab Jami' al-Ulum wal Hikam Rajab Al-Hambali, atau nanti Riyadhus Shalihin juga punya Imam An-Nawawi. Kita lihat kembali kepada kajian ulumul hadis. Kita sudah membahas yang lalu, ya, terakhir sebelum kita masuk, karena ada pertanyaan tentang fikih, atau salah satu sebab ulama beda pendapat adalah juga karena faktor hadis. Bahwa hadis Nabi SAW kalau dilihat dari segi jumlah perawi, ya, atau dalam istilah lain yang sering digunakan adalah cara sampainya hadis itu kepada kita, bi'atibari usulihi ilaina, maka itu dibagi kepada dua secara garis besar. Pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad kemudian dibagi lagi kepada 3. Ada yang masyhur, ada aziz, dan ada gharib. Itu sudah selesai kita bahas semua. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, dan ini yang terpenting daripada kajian ulum hadis, apa pembagian hadis berdasarkan kepada kualitas hadis, atau dalam istilah lain disebut dengan
pembagian hadis berdasarkan hadis itu bisa diterima untuk menjadi dalil di dalam kita beramal atau tidak bisa diterima sebagai dalil untuk kita beramal. Istilahnya adalah bi'tibari al-qabul war-rad. Bi'tibari al-qabuli war-raddi. Berdasarkan hadis itu bisa diterima menjadi hujjah atau dalil di dalam kita beramal, atau kebalikannya tidak boleh itu dijadikan dalil di dalam kita beramal. Saya mungkin tidak membaca di kitab ya, karena ini mungkin karena kita pada dasarnya adalah belajar pada gambaran umum ya, bukan untuk kemudian belajar secara detail untuk menjadi ahli hadis ya. Maka saya juga mungkin menyampaikannya adalah dalam bentuk gambaran umum. Para ulama ya, di dalam membagi hadis ya, yang mana boleh dijadikan sebagai dalil di dalam beramal, mana tidak boleh dijadikan dalil di dalam beramal ya, itu secara garis besar dibagi kepada tiga. Yang pertama adalah disebut dengan hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, nanti masing-masing bagian yang tiga ini dibagi lagi kepada dua bagian oleh para ulama ini tentunya. Yang pertama adalah hadis sahih itu dibagi lagi kedua. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Nanti begitu juga hadis hasan, ada hadis hasan li zatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Nah, ini pembagiannya. Nah, tapi kalau hadis dhaif itu tidak dibagi lagi dhaif li zatihi, dhaif li ghairihi. Nah, hadis dhaif nanti baru dibagi dia oleh para ulama hadis kepada dua bagian juga, tapi bukan li dzatihi li ghairihi, tapi dibagi kepada hadis yang lemah ya, dilihat kepada apa? Kepada tidak bersambungnya sanad. Ya, istilahnya adalah ya, lemahnya di sanad. Ya. Yang kedua adalah lemahnya ada di perawi. Nanti baru kemudian yang lemahnya di sanad dibagi kepada apa saja, yang lemahnya kepada aspek perawi dibaginya kepada berapa. Nah, jadi secara garis besar tiga: sahih, hasan, dhaif. Nah, sekarang yang paling penting dulu adalah kita pahami apa syarat-syarat untuk sebuah hadis itu menjadi sahih. Ini yang paling penting. Karena nanti ketika satu saja dari syarat hadis sahih tidak terpenuhi, maka langsung hadis itu bergesernya kepada dhaif. Satu saja syarat daripada hadis sahih tidak terpenuhi, dia bergeser kepada hadis dhaif. Nah, kalau kita lihat ya, intinya ya, bahwa para ulama ya menetapkan syarat-syarat untuk sebuah hadis itu menjadi sahih ya, kalau kita melihat kepada maksudnya adalah bahwa sebuah hadis yang bisa dijadikan dalil di dalam beramal adalah hadis yang hampir pasti ya, kita katakan hampir pasti karena memastikan ya, para ulama mungkin mengatakan kalau hadis mutawatir itu sudah pasti
karena dari berbagai jalan sanad itu semuanya sama, ya, sehingga itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ketika dia hampir bisa dipastikan, ya, bahwa itu benar dari Rasulullah. Kalau itu hadis qauli, benar itu adalah perkataan Rasulullah. Kalau itu hadisnya fi'li, perbuatan, benar itunya perbuatan Rasulullah. Kalau hadis itu adalah takriri, persetujuan Rasulullah atas perbuatan sahabat, baik di depan Rasulullah maupun di belakang Rasulullah, kemudian disampaikan balik, betul itu adalah persetujuannya Rasulullah. Kalau itu hadis berkaitan dengan sifat, baik itu sifat adalah fisik dari Rasulullah maupun itu sifat adalah perilaku dari Rasulullah, betul itunya adalah dari Rasulullah. Karena kita sudah final, ya, dalam Islam ini bahwa sumber ajaran Islam itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau itu sudah hampir bisa dipastikan dari Rasulullah, maka itu adalah menjadi dalil dalam kita beragama. Nah, karena seperti kita sebut bahwa hadis itu baru mulai, ya, dikumpulkan, ditulis. Kalau ditulis itu sejak zaman Rasulullah hidup sudah ada yang menulisnya, sebenarnya sudah kita ceritakan dulu, tapi amat sedikit, ya. Bahkan di awal-awal Rasulullah melarang menulis hadis dan suruh hapus yang sudah menulis, takut bercampur dengan Quran. Tapi ketika para sahabat sudah paham bagaimana redaksi Quran dan sudah banyak ayat yang turun, Rasulullah mengizinkan kemudian untuk menulis hadis. Tetapi pekerjaan untuk kemudian secara resmi menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, itu dimulai adalah di awal abad kedua Hijriah. Ya, kalau kita hitung berarti terpaut lebih kurang 90 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Bahkan kemudian penyusunan hadis, ya, secara rapi di dalam kitab-kitab yang itu sudah kemudian memilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih, itu di abad ketiga daripada Hijriah, zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ya, itu abad ketiga Hijriah. Nah, maka oleh karena itu para ulama hadis di dalam kemudian memilah-milah, ya, mana ini yang betul dari Rasulullah, mana diragukan kalau ini dari Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian kerja memilah ini. Maka para ulama hadis, ya, secara umum itu membuat syarat-syarat untuk satu hadis itu menjadi sahih adalah, pertama, disebut dengan ittisalus sanad. Ittisalus sanad, bahwa hadis itu sanadnya bersambung, ya. Maksudnya apa? Sanad itu sudah kita bahas dulu di pembahasan tentang beberapa definisi istilah. Sanad itu mata rantai perawi hadis. Misalnya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis, makna meriwayatkan hadis adalah apa? Mengambil hadis daripada gurunya, kemudian mengumpulkan. Ini kalau makna meriwayatkan, bisa dia tidak menulis, ya, menerima hadis daripada gurunya, menyampaikan kepada muridnya. Ada yang kemudian menulisnya di dalam kitab-kitab. Katakanlah Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari, ya, ketika mengumpulkan hadis, ya, itu sudah abad ke-3 Hijriah, setelah tahun 200 Hijriah, ya. Sedangkan hadis itu adalah tadi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, adalah tadi fisik Rasulullah, perilaku Rasulullah, ya.
Maka mesti ini yang mendengar Rasulullah sampaikan tidak mungkin orang lain kecuali sahabat. Nah, kemudian sahabat ini juga menyampaikan hadis kepada siapa? Tabi'in. Ini belum lagi kalau kemudian sahabat kita bagi lagi kepada ada sahabat senior yang menyampaikan satu hadis kepada sahabat junior, ya. Kemudian nanti di kalangan tabi'in ada dibagi tabi'in senior, tabi'in pertengahan, tabi'in junior. Tapi kalau kita ambil saja bahwa ya para ulama yang mengumpulkan hadis dalam kitab-kitab mereka ini, periode mereka adalah sudah periode atba' tabi'in. Mereka adalah pasti bukan sahabat, bukan tabi'in, bahkan bukan tabi'in, ya, tapi sudah atba' tabi'in. Maka rata-rata ya para pengumpul hadis ini tadi di dalam kitab-kitab mereka itu mengambil hadis dari gurunya. Gurunya ini kemungkinan adalah tadi kalangan apa? Ya, tabi'in. Tabi'in ini mesti mengambilnya adalah dari gurunya tabi'in. Tabi'in ini bisa jadi tadi mengambilnya kepada tabi'in yang senior, dia junior. Tabi'in yang senior ini mengambilnya kepada sahabat. Maka rata-rata dari seorang misalnya Imam Bukhari itu sampai ke Rasulullah ada 5 orang lagi. Ini disebut dengan sanad dalam hadis, ya, mata rantai para perawi hadis sampai kepada matannya, ke isi hadis. Nah di dalam kajian hadis, ya, Imam Bukhari itu disebut dengan awal sanad. Nanti sahabat Nabi itu disebut dengan ujung sanad. Maka sebuah hadis untuk syarat dia menjadi hadis sahih adalah bersambung sanadnya, ittisalus sanad. Apa makna bersambung sanad? Bahwa betul, ya, betul Imam Bukhari itu ketika mengatakan, ya, haddatsana, kami disampaikan oleh fulan gurunya, ya. Maka ketika diteliti, di mana ditelitinya adalah di biografi para perawi hadis. Ini nanti ilmu ini sudah jadi ilmu sendiri, namanya ilmu rijalil hadis. Ilmu yang khusus kitabnya menulis biografi perawi hadis. Ya. Imam Bukhari kapan lahir? Tahun berapa? Di mana lahirnya? Kemudian dari kecil bagaimana kemana belajarnya? Kemudian Imam Bukhari, ya, dalam mencari hadis gurunya siapa saja, ke negara mana saja. Kemudian Imam Bukhari itu berakhir kemudian meninggal tahun berapa, di mana meninggal. Imam Bukhari muridnya siapa-siapa saja. Bagaimana kemudian komentar para ulama terhadap akhlaknya Imam Bukhari, ketakwaan Imam Bukhari, bagaimana kemudian hafalannya Imam Bukhari. Jadi ini namanya adalah ilmu rijalil hadis, ilmu yang menulis tentang biografi para perawi hadis. Disitulah diceknya, betul nggak Imam Bukhari, ya, secara usia pertama dulu dilihat, ya, bertemu dengan gurunya, ya. Jangan sampai seorang misalnya perawi mengatakan, ya, saya mengambil hadis itu dari guru saya fulan. Ketika diteliti, ya, si ini lahir itu sudah mati. Nah, itu berarti tidak bersambung. Tidak bersambung. Bagaimana dia menerima dari si ini? Dia lahir ini sudah mati. Berarti nggak ketemu orang ini. Atau ketika diteliti bahwa si A ini betul secara periode ada ketemu, secara periode usia. Tapi ketika diteliti si ini tidak pernah dia pergi ke negeri itu untuk menuntut ilmu hadis. Sementara si ini nggak pernah kemana-mana juga. Berarti ini nggak ketemu. Nah, jadi dipastikan bahwa seluruh orang yang terlibat dari satu sanad, Imam Bukhari satu sanad, Imam Muslim satu sanad,
Abu Daud satu sanadnya, kemudian Tirmidzi dengan sanadnya, artinya dengan jalur guru-gurunya. Misalnya sampai kepada Ibnu Abbas, yang satu sampai kepada Abdullah ibn Umar, yang satu sampai kepada Jabir, yang satu sampainya ke Ubay bin Ka'ab, yang satu sampai kepada ini. Maka semua orang yang terlibat dalam mata rantai tadi setelah diteliti tadi betul adalah gurunya, adalah benar berguru kepada orang tersebut di dalam mengambil hadis. Ya. Nanti di dalam orang ya mengambil hadis dalam ilmu hadis, ya itu ada dua istilahnya yang dipakai. Pertama ada disebut dengan istilah tahammul. Apa itu tahammul? Adalah mengambil hadis dari guru. Ini juga ada beberapa nanti teknik mengambil hadis dari guru. Ya. Orang yang mengambil hadis dari guru, kemudian dia sampaikan kepada muridnya, ini namanya ada. Belajar hadis dari guru namanya tahammul. Menyampaikan hadis kepada murid namanya ada. Ya. Oke, jadi syarat pertama bersambung sanad. Sehingga dengan bersambung sanad tadi, ini bisa dipastikan berarti betul itu dari Rasulullah. Karena pertama yang bilang adalah sahabat yang dia dengar dari Rasulullah. Sahabat ini bilang ke muridnya tabi'in, berarti benar adalah itu dari Rasulullah. Tabi'in ini sampaikan lagi ke muridnya, ya, bahwa itu perkataan Rasulullah, bahwa itu perbuatan Rasulullah, disampaikan lagi. Nah, ini syarat yang pertama adalah sanadnya mesti bersambung. Nanti baru kemudian ketika sanadnya tidak bersambung, ya, maka langsung hadis itu bergeser kepada hadis dhaif. Maka nanti banyak tidak bersambungnya, misalnya di ujung sanad. Seorang tabi'in mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak mana dia tabi'in, tidak hidup di zaman Rasulullah hidup, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ini mesti ya ada sahabat yang menyampaikan ke dia. Tapi dia tidak sebutkan umpama, ini tidak bisa. Ini diragukan. Ya, kemungkinan itu bukan daripada Rasulullah, karena dia nggak mungkin mendengar itu Rasulullah, atau nggak mungkin dia mengatakan ya, Rasulullah sholatnya gini-gini. Gimana dia gini-gini nggak lihat? Dia tidak pernah hidup di zaman Rasulullah hidup, nggak pernah tengok Rasulullah mengerjakan. Gimana dia mengatakan Rasulullah sholatnya begini. Itu umpama. Nanti banyak tempatnya itu sanadnya terputus. Ya, makanya namanya masing-masing ada mu'allaq, ada mursal, ada mu'dhal, ada munqati. Banyak namanya. Ya. Kemudian yang kedua syarat itu adalah menyangkut dengan perawi. Seluruh perawi dalam satu sanad tadi, dari awal sanad, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i yang mengumpul ada dalam kitab-kitab mereka, sampai kepada ujung sanad level sahabat. Ini mesti semua perawinya adalah pertama, dia adalah bersifat adil. Ya. Adil dalam istilah hadis itu beda dengan adil dalam istilah hukum, ya, atau kepemimpinan. Orang yang memimpin dengan adil kan dia pimpinnya dengan ya, proporsional lah, memberikan hak ya sesuai dengan haknya, tidak ada yang dikurangi. Itu namanya kan adil. Ya. Tapi dalam kajian hadis, ya, apa itu adil? Adalah pertama, dia adalah perawinya seorang muslim. Yang kedua, dia tentu berakal sehat. Akal sehat kayak narawi hadis gitu, urung pungu iban. Yang ketiga, dia adalah sudah baligh. Jadi para ulama hadis mengatakan, ya, kalau mendengar hadis, belajar hadis itu tidak dipersyaratkan kepada baligh. Ini namanya adalah apa tadi saya sebut dengan istilah tahammul.
Tapi kalau menyampaikan hadis kepada orang lain, ini dipersyaratkan sudah baligh. Kenapa? Karena di antara para perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, itu sahabat-sahabat di zaman mereka dengar Rasulullah, mereka lihat Rasulullah, mereka anak kecil. Ya. 3 di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis usia mereka waktu itu adalah belum baligh. Anas bin Malik. Kemudian siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini adalah sahabat-sahabat di zaman Rasulullah hidup, mereka ini kecil, belum baligh. Nah, makanya dalam belajar hadis boleh sudah mumayyiz. Biasanya para ulama mengatakan mumayyiz ini adalah 7 tahun. Ya, artinya orang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu namanya mumayyiz. Nah, kalau baligh ya. Jadi belajar hadis boleh. Sudah mumayyiz belum baligh. Menyampaikan hadis kepada orang lain ini dipersyaratkan sudah baligh. Nah, jadi tadi Islam berakal sehat, baligh. Udah, ini makna adil. Ketiga. Keempat, orangnya adalah apa? Tidak pernah ditemukan kefasikan yang dia buat. Apa makna fasik? Adalah kalau yang diperintahkan, artinya yang kewajiban ditinggalkan, ini namanya fasik. Fasik itu adalah dia sinonim daripada kata maksiat. Kalau yang harus dia tinggalkan, ini yang fasik. Kalau yang dilarang dia buat, ini namanya fasik. Jadi istilahnya adalah syarat yang keempat ini orang garansi ketakwaan. Tak pernah ditemukan selama hidupnya pernah melakukan kefasikan. Pernah bohong, pernah tidak bayar hutang, pernah tidak tepati janji, ya, pernah ambil punya orang lain, ya, pernah nggak sholat, ya, pernah. Jadi syarat keempat adalah ketakwaannya itu garansi. Nggak pernah ada orang cerita, oh dia lu tipu saya, ada pinjam uang nggak balikin sampai sekarang. Nah, dia lu ada janji masih nggak kasih. Ya, ini yang kelima, ini syarat yang terakhir untuk masalah adil. Orang ini juga menjaga kehormatan dirinya, namanya muru'ah. Contoh, kita apa hukum pakai sandal atau sepatu? Ya, hukumnya mubah. Mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Tapi bagaimana kalau satu orang pergi ke pesta orang kawin nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, nyeker, istilahnya. Ini secara muru'ah, kehormatan diri, jatuh. Jadi kalau seorang perawi hadis dia pergi ke pesta tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ini orang tidak adil. Hadis dia ditolak. Apa hukum? Misalnya orang pakai celana di bawah lutut, ya, pakai baju kaos, ya, tutup aurat, tapi pergi pesta, celana di bawah lutut, ya, baju kaos, pergi pesta. Ini namanya adalah tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga muru'ah. Jadi perawi hadis itu harus bukan saja tidak pernah maksiat, tapi sampai menjaga kepada muru'ah. Ya mohon maaf ya, kalau dalam konteks sekarang nggak bisa diterima hadis orang yang duduk di warung kopi. Karena warung kopi itu kan tempat orang umum, ya, ngomong tak apa-apa, dia ada di situ. Apalagi kalau kemudian tengok TV, di situ ada iklan apa-apa, ya sudah,
Orang tengok maksiat, ya kan? Jadi ketat sekali untuk seseorang, ya, hadisnya itu diterima. Ya, untuk tadi memastikan bahwa itu betul Rasulullah. Ya. Kalau orang artinya terbiasa, mohon maaf, dengan maksiat, kan dia terbiasa dengan bohong ujungnya, sehingga membohongi sesuatu itu jadi enteng bagi dia. Ini syarat masalah adil. Jadi adil itu dalam kajian hadis adalah Islam berakal sehat, baligh, tidak pernah maksiat, ya, dalam hidupnya sama sekali, menjaga kehormatan diri, namanya muru'ah. Syarat yang ketiga untuk satu hadis itu adalah sahih adalah apa? Perawi ini dhabit. Ya. Apa itu dhabat? Oleh para ulama hadis dibagi dua. Ada disebut dengan dhabtus sudur. Apa dhabtus sudur? Adalah dia kekuatan hafalan itu sempurna. Jadi kalau mendengar hadis dari gurunya itu suruh ulang 100%. Satu huruf pun nggak ke depan. Dan ini kan kita sebut, ya, kalau pakai standar otak kita mengatakan mungkin memang kayak gitu. Kalau pakai otak kita baru pegah ulang maka dua, itu kita, ya. Tapi kita lihat misalnya, ya, Imam Bukhari sebagai contoh itu mengatakan beliau katakan sendiri, saya menghafal 100.000 hadis sahih. Bukan hafal matanya dengan sanad semua. Haddatsana fulan, akhbarana fulan, akhbarana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. 100.000. Dan Imam Bukhari mengatakan saya menghafal 200.000 hadis tidak sahih untuk disortir. Berarti dari pernyataannya Imam Bukhari menghafal 300.000 hadis. Dan pernah diuji Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad. Ulama Baghdad mendengar seseorang, ya, disebut dengan Al-Bukhari sangat ahli di hadis. Datanglah ini orang ke Baghdad, kumpul 10 ulama ahli hadis di Baghdad. Tiap orang mengambil 10 hadis, berarti ada 100 hadis. Apa yang dibuat kemudian diobrak-abrik sanadnya. Ada pernah saya cerita di sini, ya, kalau istilah kita ambil 10 merek mobil, ada Toyota, ada Suzuki, ya, ada Honda, ada Wuling, ada ini, ya, bongkar mesin semuanya, gabung mesin itu, bau-baunya, campur semuanya, minta mekanik pasang ulang ke setiap mobil, pasang ulang. Jadi sanadnya diobrak-abrik oleh para ulama ahli hadis ini, minta Imam Bukhari susun ulang. Maka 100 hadisnya disusun dengan benar semuanya. Maka disitulah mereka angkat acung jempol kepada kemampuan Imam Al-Bukhari. Jadi tadi kalau dhabtus sudur adalah menghafal hadis yang diterima dari gurunya sempurna, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tercecer, ya. Ini satu namanya dhabtus sudur. Yang kedua adalah dhabtul kitab. Apa dia? Adalah kalau dia pola menerima hadis dari gurunya adalah dengan mencatat, maka dia catatannya juga itu teliti, tidak cecer sedikit pun. Nah, ini namanya adalah ad-dhabt. Sehingga dari sini juga tadi, ya, mengiring kepada garansi apa? Bahwa itu betul dari Rasulullah. Ya, karena apa? Karena yang terlibat dalam periwayatan hadis itu pertama adalah hafalannya sempurna, sehingga tidak Rasulullah mengatakan sekian, yang dia ingat setengahnya. Itu banyak sekali hadis yang kemudian apa? Tercecer ujungnya. Ya.
Rasulullah bilang sekian yang dia ingat setengahnya. Bro, kedua nanti kan ingat. Kita kan biasa kayak gitu, kekuatan ininya kita. Ya. Akhirnya apa? Hadis-hadisnya jadi tidak sempurna, hadisnya jadi tercecer. Ya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ini yang lebih ketat lagi. Pada hadis itu tidak ditemukan illah. Illah itu apa artinya? Ya. Secara bahasa dia artinya adalah penyakit. Tapi secara ini diartikan dengan kecacatan yang tersembunyi. Sebuah hadis kalau tidak bersambung sanadnya, itu hadis itu jadi cacat dia. Dan itu mudah mengetahuinya, langsung nampak dia. Oh, si A bilang dari gurunya, diteliti dari riwayat hidupnya, tak ketemu, berarti putus sanadnya. Ya. Kemudian si A, dia adalah tabi'in, mengatakan hadisnya dari sahabat. Putus inilah. Ini namanya putus sanadnya jelas. Perawi tadi hafalannya tidak sempurna, ya, lemah, ketahuan. Perawi tadi adalah orang yang dituduh pembohong, jelas. Tapi ilat ini adalah kecacatan yang ada pada satu hadis yang dia tersembunyi, hanya diketahui oleh para ahli yang mendalaminya. Kalau nampaknya tidak nampak, tidak nampak. Contoh, satu orang ada berguru ke gurunya si B misalnya. Betul dia ada gurunya si B dari riwayat hidupnya, ya. Nah, tetapi hadis yang dia katakan ambil dari gurunya itu, dia nggak ambil dari guru itu sebetulnya. Nah, ini kan kalau zahirnya nggak nampak, karena dia ada berguru ke guru itu, tapi khusus yang hadis itu dia nggak ambil dari guru itu, ya, nggak ambil dari guru itu. Atau begini, seorang, ya, perawi hadis, ya, terkenal dia dengan laqab A, maka oleh si perawi hadis ini, kalau dia sebut, ya, perawi itu dengan laqabnya yang terkenal, orang langsung tolak hadisnya karena perawi itu terkenal dengan lemah hafalannya. Tapi dia kemudian gunakan laqab lain yang tidak terkenal. Artinya dia mengecoh, ya, sehingga nampak zahir daripada hadis itu enggak masalah. Tapi ketika didalami oleh ahli, ini memang betul-betul yang tahu cuma yang ahli, ya, maka ditemukan rupanya ada kecacatan dalam hadis itu. Ini disebut dengan ilat pada hadis. Maka nanti dia ada satu cabang ilmu hadis yang dipelajari secara khusus oleh orang-orang yang mendalami hadis dengan namanya ilmu ilalil hadis, ilmu tentang kecacatan hadis yang tersembunyi, tidak nampak, yang itu membuat tadi kualitas hadis menjadi tidak sahih. Nah, ini syarat yang keempat. Kalau saya bilang logikanya ke ini adalah ya, kalau misalnya satu orang, ya, ditengok dari fisiknya, ya, tidak ada kena COVID, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada panas, nggak susah bernapas, nggak ada apa-apa, ya. Tapi ketika kemudian diambil ininya, apa namanya, disuet, dibawa ke lab, positif COVID. Inilah namanya ilat di hadis. Kalau lihat zahir fisik, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kayak orang misalnya nggak ada keluhan apa-apa dia selama ini dari sisi gejala-gejala orang diabetes, ya.
maka dia makan apa aja. Maka satu ketika orang lagi misalnya ada tes diabetes, dia ada di situ, coba saya waktu dia coba 360 deh. Padahal dia nggak ada merasa selama ini ada gejala diabetes, tapi setelah dicek adalah dia diabetes. Nah, ini namanya illat di hadis. Zahirnya dia tidak masalah, tapi ketika didalami oleh ahli ditemukan ada kecacatan. Maka kalau ini ditemukan, langsung syarat kesahihnya tidak ada. Begitu jelimat untuk mengantarkan satu hadis itu jadi sahih. Jadi betul-betul sudah diteliti mendalam sekali. Oh, itu nggak ada ilatnya, steril daripada penyakit. Istilah kalau dokter kan istilahnya ya, pertama dilihat fisik, yang kedua namanya analisis, ditanya-tanya pernah ini. Yang kemudian adalah pemeriksaan penunjang lewat lab. Ya kalau secara fisik ya nggak ada apa-apa, hasil lab nggak ada apa-apa, sehat. Jadi begitu juga hadis, secara zahir nggak ada cacat, didalami oleh ahli nggak ada. Oh, ini hadisnya sahih. Ya, terakhir kita selesaikan ini. Yang kelima adalah syarat untuk satu hadis menjadi sahih adalah hadis itu tidak syaz. Tidak syaz. Apa syaz? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tadi, sanadnya bersambung, perawinya adalah adil, perawinya dhabit, ya, tidak ada illat. Tetapi hadis yang dia riwayatkan itu bertentangan secara isi dengan hadis yang lebih kuat lagi perawinya. Istilah bahasa sederhana syaz ini adanya dia adalah janggal, ya, aneh sendiri. Orang lain mengatakan begini Rasulullah datang dia bilang begini, betul sanadnya bersambung, dia perawi yang adil, dia perawi yang dhabit, tetapi karena bertentangan dengan yang lain-lain lebih kuat, maka ini mesti digeser dia kepada tidak sahih. Jadi ketat sekali untuk satu hadis itu ya menjadi sahih. Jadi betul-betul tadi kalau kita tidak katakan pasti itu dari Rasulullah, ya karena memastikan kan mesti tadi apa namanya, kalau saya dengar Rasulullah langsung itu pasti sahabat misalnya. Tapi kalau udah menyambung-nyambung ini kan kita mesti menggunakan istilah bahasa agamanya dhon, ya, tidak yakin tapi dhon, ya, artinya hampir dipastikan itu adalah betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena waktu kita, insyaallah nanti kita akan sambung ke bagian 2 hasan, kemudian hadis yang dhaif. Nanti terutama juga yang paling penting kita angkat adalah tentang hadis palsu. Kapan hadis palsu itu muncul? Apa faktor-faktor hadis palsu muncul? Bagaimana hadis palsu itu sampai sekarang masih beredar juga? Ya, rupanya ujung-ujungnya ada kepentingan ya, duniawi, ya, peng. Ya, mungkin demikian dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.